and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas kembali film yang lumayan mengerikan. Film ini berjudul The Dinner Party yang dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang sekumpulan orang yang mengikuti sekte-sekte atau ajaran sesat. Dan orang-orang yang mengikuti ajaran sesat ini, bisa dibilang mereka ini adalah orang kaya. Mereka tega membunuh para korbannya. Bahkan tubuh dari korbannya ini akan dijadikan sesembahan untuk ritual mereka. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah mobil yang akan menuju ke sebuah rumah yang terlihat lumayan besar. Dan juga di depan rumah itu sudah banyak mobil-mobil mewah yang terparkir. Tentu saja mereka adalah orang-orang kaya. Di dalam mobil itu ada sepasang suami istri. Suaminya bernama Jeff dan istrinya bernama Haley. Jeff ini merupakan seorang penulis novel amatir. Pada saat ini si Jeff sedang membutuhkan modal yang besar untuk memasukkan hasil novelnya ke sebuah pameran. Maka dari itu dia mengajak istrinya ke rumah orang kaya ini untuk meminjam uang. Tidak lama kemudian mereka pun disambut oleh seorang pria. Dia bernama Sebastian. Dari sini saja keanehan sudah mulai terlihat. Sebastian memiliki cara tersendiri untuk menyambut para tamunya. Dengan cara dia menyuruh para tamu untuk mencium tangannya. Dan juga Sebastian menyuruh mereka untuk menyimpan HP-nya ke dalam sebuah kantong yang sudah dia bawa. Dengan alasan orang-orang kaya di rumah ini sangat menjauhi yang namanya teknologi. Mereka lebih suka berhubungan sosial secara langsung. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan beberapa orang kaya yang ada di rumah itu. Ada wanita Perancis yang bernama Sadie. Lalu ada seorang koki terkenal, dia bernama Kermin. Dan juga ada seorang seniman profesional, dia bernama Vincent. Lalu kemudian Sadie berkata, kalau ada satu temannya lagi yang akan datang, dia bernama Agatha. Kebetulan si Agatha ini juga seorang penulis novel terkenal. Bahkan si Jeff mengagumi hasil-hasil karya dari Agatha. Singkat cerita, Agatha sudah tiba di sana, dan acara makan malam pun akan segera dimulai. Semua persiapan sudah dilakukan dengan baik oleh si koki yang bernama Kermin. Kemudian Kermin mempersilahkan Jeff dan Haley untuk memakan hidangan yang sudah dia siapkan, tanpa harus membayar mahal. Pada saat makan malam berlangsung, semuanya terlihat baik-baik saja. Hingga pada akhirnya si Jeff mulai merasakan ada yang aneh pada dirinya. Jeff mulai tidak bisa merasakan tubuhnya. Dia seperti dibius dan tidak bisa bergerak. Dan pada saat ini hanya Jeff yang merasakannya, sedangkan istrinya sepertinya tidak dibius. Dan ternyata minuman Jeff sudah dicampur sesuatu oleh mereka. Jeff hanya bisa diam melihat istrinya mulai diganggu oleh Sebastian. Lalu kemudian Sebastian langsung menggorok lehernya si Jeff di depan mata Haley. Tentu saja Haley sebagai istrinya Jeff langsung syok melihat kejadian itu. Dan yang lebih gilanya lagi di sini si Sadie langsung meminum darahnya Jeff. Kemudian Kermin si koki langsung memotong kepala Jeff hingga putus. Makan malam kali ini menjadi momen yang sangat mengerikan untuk Haley. Bahkan sampai dia melihat suaminya sendiri tewas di depan matanya. Kemudian mayatnya si Jeff dimanfaatkan oleh masing-masing orang kaya ini untuk memenuhi kepuasan pribadi mereka. Dimulai dengan Agatha yang memiliki kelainan aneh, di mana Agatha ini suka berkencan dengan mayat, bahkan dia suka bersetubuh dengan mayat, sambil diperhatikan oleh si Haley yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian si Vincent yang membakar kepalanya Jeff, dengan tujuan agar dia mendapatkan inspirasi baru untuk membuat karya seni yang selanjutnya, karena dia adalah seorang seniman. Lalu kemudian darah dari si Jeff digunakan Sadie untuk melakukan ritual sesat mereka. Pokoknya semua bagian tubuh dari si Jeff dimanfaatkan mereka dengan baik. Setelah melakukan ritual, Haley dipaksa untuk meminum darah dari suaminya sendiri yang sudah dicampur dengan sesuatu. Lalu sekarang bagian si Kermin yang memanfaatkan tubuh mayat dari si Jeff.
si Kermin dengan sengaja memperlihatkan tutorial memasak daging manusia. Haley yang dipaksa untuk menonton Kermin yang sedang memasak tubuh suaminya. Tentu saja dia tidak kuat dan dia langsung muntah. Lalu kemudian si Kermin yang sedang sibuk menjelaskan tutorial masaknya. Ternyata si Haley sudah tidak ada di sana. Melainkan dia sudah kabur keluar dari rumah terkutuk itu. Kemudian dia menghampiri sheriff, yang kebetulan si sheriff sedang berada di dekat rumah itu. Pada awalnya si sheriff sedikit percaya dengan perkataan Haley. Hingga kemudian Sebastian pun datang ke sana, dan dia menjelaskan kalau si Haley ini adalah adiknya, yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian si sheriff mengajak mereka berdua untuk kembali ke rumah, dan sheriff itu ingin melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ternyata polisi ini salah satu komplotan dari mereka. Dia dibayar oleh orang-orang kaya ini untuk menutupi kejahatan yang sudah mereka lakukan. Itulah kenapa si sheriff ini selalu nongkrong di dekat rumah itu, untuk menutupi segala aksi brutal dari orang-orang kaya ini. Memang kalau sudah berkaitan dengan uang, segalanya bisa diatur. Haley yang sudah terpojok, dia pun mencoba untuk melawan, tetapi percuma saja. Kemudian Haley dibawa ke sebuah ruangan. Ruangan itu adalah tempat ritual mereka, di mana mereka selalu melakukan ritual secara rutin di tempat itu. Entah ajaran apa yang mereka anut, tapi yang pasti itu adalah ajaran sesat. Lalu kemudian kepala Haley disiram menggunakan darah, dan mereka juga memakan potongan daging sebagai bentuk persembahan mereka. Dan tentu saja daging itu adalah daging si Jeff, suaminya Haley, yang sudah dijadikan tumbal untuk ritual ini. Untuk penutupan ritualnya, mereka menyanyikan lagu pemujaan. Dan setelah ritual mereka selesai, mereka pun makan bersama. Dan tentu saja makanan yang dihidangkan oleh Kermin, semuanya terbuat dari daging suami Haley, yaitu Jeff. Melihat tingkah aneh dari orang-orang ini, Haley pun merasa tidak tahan lagi, dan akhirnya dia pun mengamuk dan memberikan perlawanan kepada mereka semua. Akibat kemarahan yang sudah memuncak, Haley pun mengamuk sudah seperti orang kesetanan, hingga Vincent pun tewas di tangannya. Lalu kemudian Haley berlari dari sana dan mencari tempat persembunyian. Sebastian, Agatha, dan Kermin, mereka bertiga berencana untuk melakukan serangan balasan untuk si Haley. Lalu Agatha berhasil menemukan Haley yang sedang bersembunyi di dalam kolam berenang. Tetapi Haley tidak bisa dibunuh semudah itu. Dan pada akhirnya dia pun berhasil membunuh Agatha dengan menggigit lehernya hingga bolong. Karena terjadi kekacauan di rumah itu, si sheriff yang tadi pun datang lagi ke sana untuk membela orang-orang kaya ini. Tetapi karena si Haley ini sudah seperti orang kesetanan, dia pun tidak takut dengan pistol yang dibawa oleh si sheriff. Dan Haley pun juga membunuh sheriff itu. Di sisi lain, Sebastian yang sedang berkeliling di rumah itu untuk mencari Haley. Tiba-tiba dia pun langsung ditikam dari belakang oleh si Shady. Dan tidak tahu kenapa si Shady ini tiba-tiba berencana untuk membantu Haley, hingga dia pun mengkhianati kelompoknya sendiri. Tapi ternyata Sebastian belum tewas. Kermin yang menemukan Sebastian, dia langsung menggotongnya dan ingin membawa Sebastian keluar dari rumah itu. Tetapi usahanya gagal ketika Haley menemukan mereka dan langsung menyerang mereka seketika itu juga. Tetapi di sini kita tidak diperlihatkan bagaimana Haley membunuh Kermin. Tapi yang jelas di sana Kermin tewas dengan organ tubuhnya yang sudah keluar. Dan di sini Sebastian yang melihat teman-temannya sudah tewas. Terlihat dia sudah pasrah dengan hidupnya. Dan benar saja, tidak lama kemudian dia yang menjadi target selanjutnya. Haley pun membunuh Sebastian dengan menggigit lehernya. Dan sekarang tinggal tersisa Shady. Haley pun langsung menembak dadanya, tetapi seketika luka tembakan itu menghilang. Dan ternyata si Shady ini adalah pemimpin dari ajaran sesat mereka. Lalu si Shady menjelaskan siapa dia sebenarnya. Shady menjelaskan kalau dia ini adalah wanita pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dan pada saat itu dia menjadi seorang pelayan untuk Tuhan dan manusia. Kemudian ada ular yang datang kepadanya dan berbisik untuk memakan buah yang terlarang. Ketika dia sudah memakan buah itu, dia pun dikutuk dan dihukum untuk hidup abadi.
sampai kiamat datang, dan hanya darah manusia yang bisa membuatnya bertahan. Dan dia membuat sekte ajaran sesat itu hanya untuk memanfaatkan kebodohan dari orang-orang kaya itu agar dia tetap bisa bertahan hidup. Dan Shady juga mengetahui masa lalu kelam dari Haley, kalau dulu pada saat kecil, Haley sudah membunuh ayah tirinya serta membunuh ibunya sendiri. Dengan masa lalu Haley yang sudah dia lalui, si Shady pun menjadi peduli dengannya. Lalu si Shady mengajak Haley untuk menjadi pengikutnya. Karena sudah terkena godaan setan, si Haley pun mau bergabung dengan Shady, dan mereka menjadi keluarga yang baru. Welcome home, baby. Di akhir film kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri, dan sepertinya kejadian serupa yang dialami oleh Haley dan suaminya juga akan terjadi kepada pasangan ini. Dan di sana mereka disambut oleh Haley dan Shady, yang ternyata Shady sudah menjadi istri dari Haley. Pasti kalian sekarang bingung, kenapa Shady menjadi istrinya Haley? Ya nggak usah dipikirin lah, namanya juga ajaran sesat. Oke teman-teman, mungkin ini saja video yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.